Berlangsung maraton selama 7 hari, sidang pra-peradilan dengan pemohon tersangka pencabulan dan persetubuhan santri di salah satu pesantren di Kabupaten Jombang ditutup dengan putusan penolakan permohonan tersangka. Perkara antara nama lengkap Muhammad Subi Ajal Sani alias Mas Beki, lahir di Surabaya, umur tanggal lahir 20 Juni tahun 1980. Sejatinya, pra-peradilan ini digelar untuk memberikan kepastian hukum pada tersangka MSA atas statusnya sebagai tersangka selama 2 tahun tanpa kejelasan. Namun, dengan sejumlah pertimbangan dari berkas, saksi dan keterangan dari para pihak, hakim menyimpulkan permohonan dinyatakan mulai dari adanya laporan polisi oleh pihak pelapor dan dilakukan penyelidikan serta ditingkatkan ke penyidikan dan keberadaan saksi-saksi yang telah di sini seluruhnya diawali oleh Polres Jombang, tempat kejadian perkaranya diduga terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Menurut Hakim Tunggal Pemeriksa Peradilan Agung, permohonan pemohon bukan error in subjecto, tetapi termasuk dalam kategori plural diris konsortium dalam kurang pihak. Hakim Tunggal Peradilan menetapkan bahwa secara formil permohonan pra-peradilan dari pemohon pra-peradilan harus menyatakan tidak dapat diterima dan kuasa. Putusan hakim ini pun disambut dengan sorak haru pendamping korban yang sudah menunggu jadwal persidangan yang mundur selama 4 jam. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia menegaskan putusan ini bukan akhir. Justru ini adalah awal baru untuk mendorong kejaksaan segera mengadili tersangka. Kami mendorong dipercepat untuk P21 sehingga ada efek jerah dan memberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara tim kuasa hukum korban sudah melayangkan surat laporan kepada Komisi Kejaksaan agar proses hukum yang dijalani korban tidak dipermainkan. Kepada Komisi Kejaksaan memberikan meminta pengawasan dan melaporkan juga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan. Karena bagi kami bukti-bukti yang diminta kembali itu tidak relevan. Contoh seperti halnya bukti berupa HP yang sudah hilang dan bukti visum. Meminta bukti visum lagi, korban untuk divisum lagi. Saya rasa korban sudah divisum 2 kali ya, bukan hanya sekali tapi 2 kali. Apakah mungkin kemudian korban harus divisum berkali-kali? Tentu kita selaku kuasa hukum melihat psikologis dari korban. Usai persidangan, kuasa hukum tersangka enggan memberi tanggapan dan mengaku menerima putusan hakim. Ya, Majelis kan sudah memutus tadi, sudah jelas putusannya ya. Menanggapi proses pra-peradilan tersangka pencabulan ini, dosen hukum Universitas Bina Nusantara Jakarta meminta tim kuasa hukum korban tetap waspada. Putusan kurang pihak yang ditetapkan hakim bisa menjadi celah bagi tersangka untuk kembali mengajukan gugatan. Menurutnya, yang perlu ditegaskan pencabulan dan persetubuhan pada santri di Jombang ini terjadi di ruang privat dan minim saksi, sehingga keterangan korban seharusnya menjadi alat bukti yang kuat. Kasus-kasus persetubuhan, pencabulan itu memang dilakukan di dalam ruang yang privat yang tidak ada orang lain. Jadi kalau jaksa masih berputar pada, kalau saksi korban menyatakan betul ada ancaman kekerasan, ada kekerasan. Lalu ada saksi lain menguatkan karena pernah jadi korban. Loh, kenapa nggak percaya dengan keterangan saksi korban ini? Secepatnya, tim kuasa hukum penyidik Polda Jatim akan melimpahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan mendorong kejaksaan untuk segera menyidangkan. Eka Rima, Heri Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.